Halo teman-teman semuanya, selamat datang ke panduan kamera Canon. Kali ini saya akan menggunakan Canon EOS R5 Mark II. Panduan ini akan cukup panjang nih, lebih dari 1 jam. Tapi akan berisi informasi yang akan sangat berguna bagi teman-teman, baik pengguna kamera Canon R5 Mark II ataupun kamera Canon lainnya. Bagi teman-teman yang sudah mahir, teman-teman bisa langsung cek daftar isi di deskripsi video ini atau di timeline video ini. Teman-teman bisa lompat langsung ke topik yang ingin kalian tonton. Namun harapan saya, teman-teman bisa nonton dari awal sampai habis, supaya bisa sepenuhnya memahami kamera Canon EOS R5 Mark II ini. Harapan saya, teman-teman juga bisa save video ini dan juga bagikan ke teman-teman yang lain yang mungkin akan sangat membutuhkan video panduan ini. Yuk kita mulai. Pertama-tama, kita akan bahas dulu bodi kamera ini. R5 termasuk ke dalam sistem kamera mirrorless Canon EOS R. Kamera ini bisa ganti lensa. Lensa yang kompatibel adalah lensa-lensa Canon EOS RF, yang teman-teman bisa cek di situs web resminya Canon. Channel Info Fotografi juga banyak ngobrolin soal lensa-lensa untuk Canon EOS RF. Cara pasang lensanya adalah buka dulu tutup bodinya dengan menekan dan menahan tombol ini. Lalu putar lensanya sampai titik merahnya sejajar dengan yang di bodi kamera. Untuk memasangnya, sejajarkan posisi titik merah itu, lalu putar sampai terdengar bunyi klik. Hati-hati teman-teman, harus ada suara kliknya. Kalau belum, mungkin lensa itu belum terkunci secara sempurna. Kamera juga tidak bisa mengenali lensa dan takutnya bisa terlepas dan jatuh. Tips saya adalah waktu ganti lensa sebaiknya di tempat yang bersih dan juga kering. Tidak saat hujan-hujanan atau di saat badai debu atau pasir. Hadapkan kamera ke bawah untuk berjaga-jaga supaya tidak ada yang masuk dan menempel di bagian dalam kamera. Di Canon EOS R5 Mark II ada tutup shutternya. Dan ini sangat bagus sekali ya, karena di kamera-kamera lama biasanya kalau kita buka lensanya, langsung kita akan melihat image sensornya. Tutup atau cover ini setidaknya akan melindungi permukaan sensor supaya hasil gambar kita tetap baik dan minim noda. Tapi jangan disentuh dengan tangan dan usahakan bagian dalam kamera tetap dalam keadaan bersih. Buka tutup shutternya ini bisa diatur di dalam menu. Saya selalu merekomendasikan untuk selalu ditutup untuk keamanan. Mungkin ada saat-saat tertentu di mana keadaannya sangat hening, dan kita ingin kamera ini tidak bersuara, terutama saat kita nyalain atau tutup, maka tutup shutter ini mendingan dibuka, supaya tidak ada suaranya setiap kita hidupkan atau matikan kamera. Selanjutnya adalah baterai dan memory card. R5 Mark II ini menggunakan baterai Canon LPE6P. Baterai tipe yang lama seperti LPE6, E6N atau NH juga bisa digunakan di kamera ini. Tapi fungsi-fungsi tertentu seperti video dengan kualitas tinggi itu tidak bisa digunakan. Sebelum memotret, teman-teman perlu cas baterainya dulu. Kadang-kadang kita perlu lebih dari satu baterai saat kita bekerja atau traveling. Saran saya adalah selalu membeli dan menggunakan baterai Canon yang asli, yang kita beli dari toko yang reputasinya bagus, untuk menghindari baterai palsu atau bekas yang biasanya dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Baterai buatan pihak ketiga dengan berbagai merek biasanya lebih murah, tapi kapasitasnya lebih rendah dan indikatornya sering tidak akurat. Paling aman menurut saya tetap pakai baterai yang asli dari Canon. Memory card yang digunakan kamera ini ada dua. Yang pertama adalah CF Express Card yang Type B, dan satu lagi adalah SD card. Kartu CF Express biasanya kapasitasnya lebih besar dan kecepatan baca tulisnya lebih cepat daripada yang SD card. Fisiknya juga lebih tahan lama. Sedangkan yang SD card ukurannya lebih kecil, baik fisik maupun kapasitas maksimumnya, tapi lebih terjangkau dan mudah didapatkan. Untuk mengendalikan EOS R5 Mark II ini, yang paling penting adalah dial-dial yang bentuknya roda atau setengah roda. Ada 3 dial penting di R5 ini. Yang bagian atas untuk mengubah shutter speed, yang belakang untuk mengubah aperture, dan di bagian kanan untuk mengganti ISO. Lalu ada joystick atau nama resminya multi controller.
Biasanya digunakan untuk navigasi menu, untuk review foto, mengatur area fokus, atau memperbesar area tertentu. Joystick ini juga bisa digunakan untuk koreksi white balance. Ada tombol MFN. Tombol ini bisa diibaratkan sebagai tombol jalan pintas untuk memilih beberapa fungsi penting dari kamera, seperti untuk setting white balance, metering, fokus, dan seterusnya. Kita tinggal tekan tombol ini beberapa kali untuk mengubah fungsi-fungsinya dan menggunakan dial yang bagian atas atau belakang untuk mengubah nilainya. Tombol AF on berfungsi untuk mengaktifkan autofocus, seperti layaknya kita menekan setengah tombol shutter. Tombol shutter, atau biasanya sering juga kita sebut sebagai tombol jepret, berfungsi untuk memotret atau memulai syuting video. Kita bisa tekan setengah untuk mengaktifkan metering dan autofocus, dan kemudian tekan sepenuhnya untuk mengambil gambar. Juga ada tombol record video yang fungsinya bisa diganti ya kalau teman-teman hanya menggunakan kamera ini untuk fotografi. Tombol lampu di bagian atas kamera berfungsi untuk menampilkan info-info tambahan, atau kalau kita tekan agak lama, dia bisa menjadi lebih terang. Untuk menyalakan kamera ada tuas on-off dan di tengahnya ada lock. Di posisi lock, dial semuanya jadi tidak berfungsi. Lock ini berguna saat kita tidak ingin mengubah setting saat memotret. Cocok bagi teman-teman yang bekerja di kondisi yang sulit, misalnya saat bekerja di tempat yang sempit, di kerumunan banyak orang, yang mana kamera bisa sering terbentur dan bisa jadi settingnya berubah tanpa sengaja. Untuk mengubah mode kamera, ada roda dial di bagian atas kamera ini. Kita tinggal tekan aja tombolnya dan kemudian kita putar. Ada mode P, TV, AV, M atau manual, dan sebagainya. Layar LCD di bagian atas akan memberikan info penting seperti mode kamera yang aktif, nilai exposure, dan setting-setting penting lainnya. Di bagian atas kamera ada multifunction hot shoe. Saat pembelian, di hot shoe ini ada tutupannya. Kalau dibuka, akan terlihat pin kontak elektronik. Ini berguna untuk komunikasi dengan aksesoris-aksesoris yang kompatibel, seperti flash atau mikrofon. Saat tidak digunakan atau berada di kondisi cuaca yang ekstrim, mendingan hot shoe ini ditutup rapat. Jendela bidik R5 ini berada di bawah hot shoe, dan ini sangat berguna untuk komposisi foto atau video di kondisi yang terang banget. Dan di sampingnya ada roda kecil yang disebut diopter. Kita bisa memutar diopternya sampai tulisan di dalam jendela bidik ini tajam. Ini sangat berguna bagi teman-teman yang matanya sudah plus seperti saya. Selanjutnya, yuk kita lihat menu dan fungsi dari kamera R5 Mark II ini. Caranya, tekan tombol menu, dan kalau teman-teman pernah pakai kamera Canon sebelumnya, akan merasa sangat familiar. Karena menu Canon dari awal masa DSLR itu tidak terlalu banyak berubah. Yang berbeda adalah jumlah itemnya, yang pastinya makin banyak ya. Karena kamera Canon R5 Mark II ini sangat canggih, termasuk salah satu yang tercanggih di tahun 2025. Untuk navigasi menu, kita bisa menggunakan joystick, dial, atau menyentuh layar langsung. Dan karena isi menunya banyak dan beragam, Canon itu membagi ke beberapa kategori yang ditandai dengan warna ya, supaya mudah ditemukan dan diingat. Yang merah namanya shooting menu, berisi tentang pengaturan kualitas gambar dan fungsi-fungsi penting kamera seperti metering, drive mode, white balance, dan lain-lain. Ada kategori autofocus atau AF ya, yang berisi tentang autofocus tentunya ya. Dulunya adanya di shooting menu, tapi karena autofocus itu makin canggih, dibutuhkan kategori sendiri. Lalu ada playback yang berkaitan dengan fungsi peninjauan gambar setelah foto diambil. Communication untuk menghubungkan antara kamera dengan device lain. Setup berkaitan dengan manajemen file dan setting kamera lainnya. Kategori control dan customization itu berguna untuk mengganti fungsi pengaturan dari kamera seperti tombol di kamera atau lensa supaya sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan fotografer. Custom function berisi fungsi-fungsi khusus yang biasanya dibutuhkan oleh fotografer tertentu. Dan yang terakhir adalah kategori bintang atau favorit.
Ini berguna untuk menyimpan item-item yang teman-teman sering gunakan, supaya di lapangan tidak perlu repot untuk mencari-cari menu item yang sering dipakai di kategori yang berbeda-beda. Contohnya, saya suka menambahkan setting auto ISO, karena sering saya ubah. Tapi setiap fotografer atau videografer pasti punya favorit yang berbeda-beda, karena kebutuhannya dan kesukaannya berbeda-beda. Kalau teman-teman nggak punya ide apa yang harus didaftarkan, itu nggak apa-apa juga, dikosongkan dulu. Nanti seiring dengan pengalaman, teman-teman akan tahu sendiri nih menu item apa yang kalian paling suka akses dan juga kalian butuhkan. Menu item yang terdapat di menu foto ini menurut saya sangat penting karena langsung terkait dengan kualitas gambar yang dihasilkan. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama adalah image quality. Di menu ini kita bisa pilih apakah mau merekam file RAW atau JPEG atau keduanya sekaligus. Ada beberapa pilihan di sini. File RAW menangkap gambar yang paling lengkap dan utuh, tapi perlu diproses terlebih dahulu dan ukurannya sangat besar. Sedangkan JPEG itu ukurannya lebih kecil dan lebih siap tayang. Tapi kualitasnya kurang begitu bagus, terutama saat teman-teman perlu processing atau editing. Untuk tiap-tiap RAW atau JPEG atau HEIF, itu ada pilihan ukurannya juga. Yang RAW itu ada ukuran yang lebih kecil, yang dinamakan C-RAW atau C-RAW. Dan yang JPEG itu ada pilihan large, L, medium, M, dan S1 dan S2 itu small. Memilih ukuran yang mana itu tergantung dari kebutuhan teman-teman masing-masing. Contohnya, bagi yang motretnya sangat banyak dalam satu acara dan perlu mengirimkan file yang siap tayang dengan sangat cepat, file JPEG yang ukurannya M itu lebih pas daripada file RAW yang besar dan perlu diproses terlebih dahulu. Uniknya di R5 Mark II ini, kita bisa memilih kualitas gambar dari file JPEG atau HEIF. Kita bisa pilih dari angka 1 sampai 10. Defaultnya di 8. Semakin tinggi angkanya, itu semakin bagus kualitasnya. Milih yang mana itu tergantung lagi kepada teman-teman masing-masing. Yang penting yang mana, ukurannya atau kualitas gambarnya. Oh ya, soal format file, pada umumnya JPEG itu paling universal. Karena file JPEG itu bisa dibuka hampir di semua aplikasi penambil gambar. Sedangkan yang HEIF itu adalah alternatif yang kualitasnya lebih bagus karena dia sudah 10 bit, 10 bit dibandingkan dengan JPEG yang hanya 8 bit. Tapi ukuran filenya sama. Soal aspek rasio, image sensor dari R5 Mark II ini panjangnya 3 dan lebarnya 2. Jadi aspek rasio natifnya adalah 3:2. Tapi kita bisa pilih berbagai aspek rasio yang lain seperti 1:1, 4:3, 16:9, dan satu lagi, pilihan cropping 1,6 kali saat memasang lensa Canon RFS yang APS-C. Ada pilihan tampilan yang bisa dipilih, yang tipenya mask atau outline. Kalau yang mask itu, yang ditampilkan itu setelah di cropping. Sedangkan yang outline itu ada bingkainya, jadi kita bisa lihat bagian yang mana yang tidak masuk. Di menu kompensasi exposure atau AEB, kita bisa pakai dial belakang untuk mengatur kompensasi exposure. Bikin foto lebih gelap atau lebih terang saat menggunakan mode auto atau semi automatic. Kita juga bisa pakai dial atas untuk mengubah bracketing. Dan saat bracketing aktif, kamera akan mengambil gambar secara berturut-turut. Misalnya untuk kasus ini adalah 2 stop lebih gelap, kemudian sedang 0, dan 2 stop lebih terang. ISO bisa diganti dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan dial yang sebelah kanan. Makin kecil angkanya, itu makin gelap. Makin tinggi, itu makin terang. Bisa juga kita set ke auto, atau kita bisa menyentuh layar dan kemudian menggunakan dial belakang untuk mengatur nilai dari ISO. Di menu, kita bisa atur fungsi ini lebih spesifik. Misalnya, untuk auto ISO, kita bisa set minimum dan maksimum ISO-nya berapa. Ada 2 pilihannya, yaitu yang pertama, kita bisa pilih shutter speed-nya sedang, sesuai dengan prinsip 1 per jarak fokal lensa. Misalnya kalau lensanya 100 mm, maka kamera akan memilih setidaknya shutter speed-nya 1/100 detik. Atau kita juga bisa memilih yang slower. Kamera akan memilih shutter yang lebih lambat.
misalnya 1/50 detik. Jika cahayanya kurang ya. Dan kalau faster, kamera akan memilih shutter speed yang lebih cepat, misalnya 1/200 detik. Ada pilihan manualnya juga. Kalau kita set ke 1/100 detik, maka saat cahaya kurang, kamera akan memilih menaikkan ISO untuk mempertahankan supaya shutter speed-nya tetap minimal 1/100 detik. Tentunya fungsi ini sangat membantu ya, terutama saat kita memotret subjek yang bergerak cepat atau saat lensa yang kita pakai itu sangat panjang. Saya pribadi sering banget pakai auto ISO ini dan saya batasin shutter speed-nya. Sebelumnya, pastikan dulu nih, mode yang kalian pakai itu harus semi otomatis seperti aperture priority atau AV atau P atau program supaya kamera tetap bisa akses dan mengatur shutter speed-nya. Ada pilihan anti-flicker shooting dan high frequency anti-flicker shooting. Kedua fungsi ini sebenarnya untuk mengatasi kalau kita motret di cahaya yang kerap-kelip dengan cepat. Kalau diaktifkan, kamera akan lebih sensitif untuk memotret di momen yang tepat, di mana cahaya lingkungannya tidak berkedip. Kalau diaktifkan, kekurangannya adalah kinerja kamera itu akan terasa agak sedikit lambat. Makanya saran saya adalah hanya diaktifkan saat teman-teman butuh. Shooting with speed lights dan flash function settings itu berisi setting-setting yang berkaitan kalau kita menggunakan flash atau lampu kilat, baik di atas kamera atau menggunakan transmitter secara wireless yang kompatibel. Fungsi metering pada dasarnya adalah bagaimana cara kamera mengukur cahaya. Ada 4 pilihan di kamera Canon ini. Evaluative metering, ini cocok untuk berbagai skenario, termasuk dalam keadaan kontras atau backlight. Kamera akan mempertimbangkan segala aspek dari pencahayaan, dari bagian subjek sampai ke background, supaya detail masing-masing daerah itu tetap terjaga. Ada pilihan partial metering. Nah, ini khasnya Canon ya, yang hanya mengukur bagian tertentu di bagian tengah frame. Ini sangat berguna jika exposure yang tepat itu sangat penting untuk subjek yang berada di tengah frame. Spot metering itu hanya mengukur bagian kecil dari frame. Sangat berguna untuk mengukur di pencahayaan yang sangat kontras, misalnya saat konser atau pertunjukan, yang mana cahaya yang disorot itu hanya mengenai subjek utamanya saja. Center weighted average ini menitik beratkan di bagian tengah dari frame. Tapi ada bedanya dengan parsial, di mana kamera tetap mempertimbangkan bagian pinggir atau tepi frame, tapi tidak lebih prioritas yang di bagian tengah. Pengukuran center weighted average ini klasik banget. Ini sering kita temui di kamera film zaman dulu. Cocok kalau subjek kita di tengah dan pemandangan di latar belakang juga cukup penting. Biasanya saya memilih untuk markir setting saya di evaluative metering karena lebih fleksibel untuk berbagai kondisi. AE for priority subjects during AF biasanya saya enable supaya pengukuran cahaya itu dikaitkan dengan subjek yang akan dipotret. Fungsi manual exposure compensation adalah untuk menggeser standar exposure. Saya tidak menyarankan untuk diubah kecuali untuk fotografer atau videografer mahir yang berkepentingan khusus. Picture style adalah salah satu fungsi yang cukup penting bagi teman-teman yang memotret dengan format file JPEG. Pilihan-pilihannya teman-teman bisa sesuaikan dengan subjek yang sering dipotret, seperti landscape untuk pemandangan, potret untuk foto orang, dan sebagainya. Tiap picture style itu punya karakter tersendiri. Contohnya, kalau kita memilih landscape, itu warna biru dan hijau itu jadi lebih ditingkatkan. Potret itu membuat warna wajah lebih sehat, tidak pucat. Faithful berusaha menyamakan warna dan tonal seperti apa yang kita lihat, dan sebagainya. Pilihan picture style ini tidak akan mempengaruhi kalau teman-teman memotret dengan RAW, tapi cukup membantu untuk memvisualisasikan komposisi foto, karena efeknya akan muncul di layar monitor. Saya sendiri sering menyetel image quality ke RAW plus JPEG, supaya di file JPEG-nya saya mendapatkan gambar yang sudah ada picture style-nya, sudah ada efeknya di sana. Sangat membantu, terutama kalau kita motret foto monokrom misalnya.
JPEG-nya itu kita dapat yang monokrom atau hitam putih, dan RAW-nya tetap dapat yang detail penuh yang warna. Setiap picture style dari Canon itu bisa dikustomisasi lebih lanjut sesuai dengan selera teman-teman. Misalnya kita bisa atur ketajamannya, saturasi warnanya mau lebih tinggi atau lebih rendah, dan juga preset yang kita buat itu bisa disimpan di daftar supaya kita bisa pakai lagi suatu saat nanti. Color space biasanya dibiarkan ke sRGB, terutama untuk teman-teman penikmat foto di layar monitor atau untuk cetak. Tapi untuk fotografer atau editor yang lebih mahir, kadang-kadang lebih bagus menggunakan Adobe RGB supaya mendapatkan ruang warna yang lebih luas. Fungsi clarity adalah untuk mengatur tingkat mikrokontras. Semakin tinggi akan terlihat semakin tajam dan detail. Sebaliknya jadi lembut dan lebih mulus. Fungsi-fungsi seperti HDR shooting, PQ, auto lighting optimizer, dan highlight tone priority ini berkaitan dengan bagaimana kita memanage tonal kontras. Di kondisi kontras yang sangat tinggi, untuk mendapatkan detail bagian terang dan gelap itu sama baiknya, auto lighting optimizer itu bisa membantu. Kita bisa set ke yang lebih tinggi. Tapi kalau kita mau look yang high contrast atau siluet, sebaiknya di-off-kan saja. Highlight tone priority, jika kita aktifkan, terutama bekerja sama dengan PQ, itu akan melindungi bagian yang terlalu terang, seperti langit atau cahaya matahari, supaya tidak blown up atau tetap memiliki detail. Kegunaan fungsi white balance adalah membuat warna hasil foto tetap netral. Yang warna putih akan terlihat putih terlepas dari warna cahaya lingkungan atau ambien yang menyinari subjek tersebut. Ada dua pilihan auto, ada AWB-W untuk mempertahankan warna putih supaya tetap netral, sedangkan ada AWB Ambient, ini untuk menjaga warna cahaya lingkungan supaya hasil fotonya lebih seperti apa yang kita lihat, bukan warna yang sebenarnya. Untuk fotografi yang perlu keakuratan warna seperti foto produk, AWB-W itu lebih pas. Sedangkan untuk dokumentasi, supaya hasil foto seperti apa yang kita lihat dan orang lain lihat, itu AWB standar pada dasarnya sudah sangat baik. Tapi jika hasilnya kurang memuaskan, kurang akurat, kita mau hasil warna yang lebih konsisten, kita bisa pilih berbagai preset dari WB. Perlu diketahui juga, kalau teman-teman foto dengan image quality RAW, white balance itu bisa diganti tanpa menurunkan kualitas gambar. Tapi kalau teman-teman foto dengan format JPEG atau HEIF, white balance itu penting sekali untuk disetting sesuai dengan hasil akhir yang kalian ingin dapatkan. Saya pribadi suka set white balance-nya ke matahari atau daylight, karena hasilnya itu relatif netral, seperti apa yang kita lihat. Kalau ada yang kurang atau yang lebih, biasanya saya akan style sendiri di post-processing atau editing. Tentunya hasil yang terbaik kalau kita motret dengan file RAW. Untuk hasil foto-foto yang benar-benar netral, kita bisa manfaatkan fungsi yang namanya custom white balance. Caranya agak sedikit repot nih, harus shoot dulu bidang warna yang putih atau yang abu-abu. Kemudian kita akan daftarkan ke custom white balance. Custom white balance ini idealnya saat kita motret di kondisi cahaya yang tidak berubah-ubah. White balance correction bisa kita manfaatkan untuk membetulkan warna yang terlalu kuat atau membiaskan warna untuk membuat mood atau suasana tertentu. Berikutnya adalah beberapa fungsi yang bisa kita aktifkan untuk memperbaiki dan memperbagus hasil foto. Lens aberration correction itu untuk mengatasi kekurangan lensa, ya, seperti vignette atau distorsi. Long exposure noise reduction itu berguna untuk mengurangi noise saat kita memotret dengan shutter speed yang sangat lambat. Misalnya saat kita foto pemandangan malam selama 30 detik atau lebih. Kamera itu bisa sangat panas dan bisa muncul noise di hasil fotonya. Fungsi ini kalau kita on-kan, itu bisa agak lama prosesnya. Kalau shutter kita 30 detik, prosesnya juga memakan waktu 30 detik. Jadi kalau teman-teman buru-buru, seperti motret di kala sunset, yang dimana langitnya cepat berubah, lebih baik dimatikan. Selain itu, kalau kita motret dengan ISO tinggi, misalnya ISO 1600 atau lebih, itu juga biasanya mulai ada bintik-bintik noise-nya. Dan kita bisa set ke high ISO noise reduction, kita bisa kurangin.
Semakin tinggi tingkat dari noise reduction itu, semakin samar atau tidak kelihatan bintik-bintik noise-nya. Tapi detail foto juga akan berkurang. Gambar bisa terlihat terlalu mulus tanpa adanya detail atau tekstur. Maka itu biasanya saya akan keep di low. Kalau di ISO yang sangat tinggi, yang noise-nya sangat banyak sekali, itu baru saya naikkan, mungkin ke high. Kalau yang mau menghilangkan noise dengan software, itu bisa pilih off saja. Fungsi dashboard data itu berfungsi untuk menandai debu pada sensor. Prosesor kamera akan menandai secara otomatis dan menghilangkan noise itu. Multiple exposure adalah fungsi untuk memotret dua gambar atau lebih dan kemudian menggabungkannya dengan parameter-parameter yang kita inginkan. Hasilnya akan sangat beragam tergantung dari settingnya. Fungsi fokus bracketing adalah kamera akan mengubah fokus dan setiap mengubah fokus akan memotret. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambar yang tajam dari yang dekat sampai yang jauh. Fokus bracketing ini cocok sekali untuk foto subjek dari jarak dekat atau pemandangan yang sangat luas. Setelah digabungkan, gambar akan sangat tajam dari dekat sampai yang jauh. Fungsi drive mode itu untuk mengatur apa yang akan terjadi setelah kita menekan tombol shutter. Apakah kamera akan mengambil satu foto saja atau single shooting, atau kamera akan terus mengambil foto secara berturut-turut selama kita menahan tombol shutter. Kita bisa pilih tingkat kecepatannya. Di drive mode ini kita juga bisa akses save timer, yang dimana kita bisa pilih mau 2 detik, 10 detik, atau continuous. Kalau pre-continuous shooting itu diaktifkan, kamera akan terus-menerus mengambil gambar di belakang layar. Dan saat kita tekan shutter button, kamera akan merekam gambar sekitar setengah detik sebelumnya. Fungsi ini sangat berguna untuk menangkap momen-momen puncak dari gerakan yang sangat cepat dan sulit diprediksi, seperti burung yang hendak terbang atau atlet yang siap berlari atau melompat. Interval timer shooting ini berguna untuk mengatur kamera supaya kamera memotret di interval waktu tertentu. Misalnya 10 detik sekali. Biasanya kamera ditempatkan di tripod. Tujuannya bisa macam-macam, tapi biasanya gambar-gambar yang dibuat itu akan dirangkai menjadi video time-lapse. Dulunya fungsi interval ini hanya bisa dilakukan dengan aksesoris remote. Tapi di R52 ini kita sudah bisa atur di menu ini. Silent shutter function ini kalau kita aktifkan, kamera akan mematikan semua bunyi-bunyian dan menggunakan electronic shutter saat memotret. Ideal saat kita memotret di tempat yang hening atau tidak boleh ada suara yang berisik. R5 Mark II ini punya beberapa mode shutter. Yang mekanikal mungkin pilihan yang paling aman untuk berbagai jenis fotografi. Tapi dia yang paling berisik dan shutter unitnya paling cepat aus kalau sering digunakan. Electronic shutter sebaliknya itu tidak bersuara. Dan kecepatan foto berturut-turutnya itu bisa sangat tinggi. Tapi di kondisi tertentu, seperti untuk subjek yang bergerak sangat cepat, atau saat kita memotret di bawah lampu yang flicker atau kedap-kedip, hasil fotonya bisa jadi gak maksimal. Misalnya ada sedikit distorsi atau bending. Sebenarnya kalau di kamera R5 Mark II ini sudah sangat diminimalisir ya, karena image sensornya ini tipe stack sensor yang sangat cepat. Tapi kadang-kadang ya bisa muncul juga. Secara umum, pilihan elektronik itu cukup aman untuk digunakan di R5 Mark II ini, tapi belum tentu untuk kamera Canon lainnya. Electronic for certain adalah kombinasi antara mechanical dan electronic shutter. Itu lebih tidak berisik ya dibandingkan dengan mechanical murni. Kelemahannya, kalau foto dengan shutter speed yang sangat cepat, bokeh atau bentuk bola-bola di latar belakang itu bisa sedikit terpotong, jadi tinggal setengah ya. Untuk R5 Mark II ini, saya rasa paling baik sih memang pilih yang mechanical atau elektronik daripada yang for certain. Kalau kita enable, kita bisa motret tanpa ada kartu di dalam kamera. Jadi hasilnya tidak tersimpan. Nah, ini bisa bahaya
kalau banyak momen-momen yang nggak bisa diulang kembali. Lebih baik kita disablekan untuk jaga-jaga, supaya kita bisa tahu lebih cepat kalau kamera memang belum terpasang kartunya. Fungsi dari image stabilizer adalah untuk membantu meredam getaran kamera, sehingga hasil foto bisa tetap tajam, terutama saat kita menggunakan shutter speed yang lambat, atau saat kita motret di platform yang tidak stabil. Sebaiknya di-on-kan saja, kecuali saat kita pasang kamera di tripod. Selanjutnya, kita bisa pilih apakah stabilizer ini bekerja setiap waktu atau always, atau hanya saat momen pemotretan. Kalau kita set always, kamera akan terus bekerja ya, membantu banget saat kita menggunakan lensa panjang atau telefoto. Tapi, kalau dinyalakan terus-menerus, tentunya akan menguras baterai. Jika kita memasang lensa yang tidak dikenali, seperti lensa zaman film, dengan menggunakan adapter, maka kita bisa masukkan jarak fokalnya, supaya stabilizer bisa lebih optimal. Menu Customizing Quick Controls berfungsi untuk mengatur menu item yang berada di Quick Menu. Metering Timer menentukan berapa durasi metering saat kita mengunci exposure dengan AEL atau Auto Exposure Lock. Menurut saya 8 detik rata-rata sudah cukup. Fungsi-fungsi berikutnya itu berkaitan dengan display atau tampilan. Dan saya tidak akan membahas satu-satu karena beberapa fungsi sudah sangat jelas. Dan kalau kita biarkan ke setting yang default itu sudah oke. Tapi saya akan bahas beberapa yang mungkin saya rasa cukup penting. Pertama adalah image review. Saya biasakan matikan ya, supaya setiap kali kita jepret, kamera tidak menampilkan hasil fotonya. Tapi ini sebenarnya tergantung dari keinginan dan kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman mau melihat hasil foto setiap kali kalian menjepret, itu silakan mengaktifkan image review ini. Dan juga bisa dipilih durasinya mau tampil berapa lama. Blackout free display ini berguna untuk foto berturut-turut, seperti saat kita motret olahraga atau satwa liar, dan biasanya di-on-kan supaya tampilan layar tidak hitam sekejap-sekejap. Tapi untuk subjek yang tidak bergerak cepat, yang still, itu biasanya kita off-kan saja. Kelebihan dari layar monitor adalah kita bisa menampilkan simulasi hasil fotonya. Kira-kira seperti apa sebelum kita memotret. Ini sangat membantu bagi fotografer untuk menghindari kesalahan. Bayangkan di zaman dulu, saat tidak ada layar monitor LCD, hasil foto itu bisa jadi kurang konsisten, terutama jika fotografernya tidak berpengalaman. Tapi kadang-kadang fungsi ini harus di-disable, misalnya saat menggunakan flash. Karena kalau simulasinya hidup, tampilan layar itu akan gelap, terutama saat memotret di studio yang cahayanya cukup gelap ya. Dan kalau kita off, kita baru bisa melihat dan mengkomposisikan subjek dengan lebih baik. Sama dengan display simulation, fungsi dari optical viewfinder simulation ini adalah untuk menentukan sifat dari jendela bidiknya. Apakah menampilkan gambar seperti apa yang kita lihat atau simulasi berdasarkan setting exposure kamera saat itu. Di menu HDR atau C-Lock View Assist, kita bisa memilih untuk menampilkan display warna dan tonal standar saat kita merekam dengan Canon Log Gamma. Display ini sifatnya hanya untuk membantu ya, bukan berarti hasil videonya akan seperti yang kita lihat. Fungsi ini akan sangat membantu sekali bagi teman-teman yang merekam video di luar ruangan, di mana kalau kita lihat di displaynya, kalau tidak ada view assist ini, itu gambarnya sulit dilihat karena kontrasnya yang sangat rendah. Di shooting information display, kita bisa memilih informasi apa saja yang akan tampil di layar dan juga jendela bidik. Saran saya, info-info yang nggak diperlukan itu bisa dimatikan supaya layar lebih bersih dan simpel. Di menu display frame rate, kita bisa memilih high speed display. Pilihan power saving itu bisa menghemat daya, tapi saat memotret subjek yang bergerak, gambarnya akan kelihatan agak sedikit patah-patah. Kalau pilihan yang smooth, itu lebih mulus tampilannya, tapi baterai akan lebih cepat habis. Viewfinder display format itu memungkinkan kita untuk memilih display, apakah mau full atau sedikit lebih kecil.
bisa dipilih sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Bagi yang berkacamata, yang terutama yang tebal seperti saya, mungkin lebih bagus yang display 2. Supaya saat menggunakan jendela bidik, kita bisa melihat tepi-tepi foto itu lebih jelas. Reverse display itu berguna untuk membalikkan layar. Biasanya dipakai saat layar menghadap ke subjek. Yang terakhir yaitu auto power off temperature. Saat kita merekam video di kondisi cuaca yang sangat panas dan di setting yang tertinggi, bisa jadi kamera akan menjadi cepat panas atau overheat. Kalau kita pilih high, itu kamera bisa sangat panas. Jadi amannya kamera ini diletakkan di tripod. Jangan disentuh, terutama memory card-nya juga, karena biasanya cukup panas ya. Saya sendiri lebih menganjurkan memilih yang standar terlebih dahulu. Kalau kondisi yang sangat penting atau darurat, di mana kita harus terus-menerus merekam video, baru kita set ke high. Selanjutnya, kita akan bahas ke kategori menu berikutnya, yaitu menu tentang autofocus. Dalam fotografi atau videografi, sistem autofocus merupakan fungsi yang sangat penting. Saya masih ingat saat peralihan kamera DSLR ke mirrorless, kamera yang memiliki fungsi autofocus yang terbaik banyak dicari orang. Tadinya, autofocus di kamera Canon ini termasuk ke dalam shooting menu yang warnanya merah. Tapi karena sistem autofocus kamera ini makin kompleks, Canon membuat kategori menu sendiri, supaya lebih rapi dan mudah ditemukan. Jadi sejatinya, sistem autofocus itu dibuat untuk membantu fotografer supaya fokusnya lebih akurat dan membuat pengoperasian lebih simpel dan cepat. Tapi kalau kita salah setting, itu bisa terjadi sebaliknya. Jadi memahami kerja dan setting di menu ini menjadi sangat penting. Agak ironis kan? Karena sesuatu yang sebenarnya tujuannya untuk mensederhanakan menjadi sedikit lebih rumit karena kita perlu setting dulu. Langkah pertama kita adalah memastikan bahwa autofocus kamera ini menyala. Cek tuas di lensa juga ya, dan juga di menu. Kemudian kita pilih deteksi jenis subjeknya. R5 Mark II ini bisa mendeteksi berbagai subjek seperti manusia, hewan, kendaraan, atau bagi teman-teman yang suka motret apa aja, boleh juga dibiarkan otomatis. Kalau subjek orang, kita bisa register wajahnya. Tujuannya supaya saat kita motret di kerumunan, kamera akan memprioritaskan wajah yang sudah didaftar untuk difokuskan. Selanjutnya, kita tentuin dulu sifat motor fokusnya. Istilah one shot ini cocok buat subjek yang tidak bergerak, karena saat kita menekan setengah tombol shutter, kamera akan mengunci fokus di jarak tertentu, sampai shutter ini dilepas. Sedangkan yang servo, kamera akan mengikuti subjek yang bergerak selama kita menekan setengah tombol shutter. Untuk subjek yang tidak bergerak, seperti foto produk, makanan, landscape, one shot pilihan yang terbaik. Sedangkan untuk subjek yang bergerak, seperti olahraga, satwa liar, atau vlogging, AI servo pilihan yang lebih pas. Sedangkan AI fokus, biasanya kalau subjek yang dibidik itu kadang-kadang diam, kadang-kadang bisa bergerak juga. Kalau teman-teman sudah tahu subjek kalian itu diam atau bergerak, menurut saya lebih baik langsung pilih saja yang one shot atau AI servo. Kalau teman-teman pilih yang AI servo, karakternya bisa diatur, baik kecepatannya atau sensitivitasnya untuk pindah fokus. Kalau untuk fotografi, tentunya kita mau secepat mungkin ya. Tapi kalau untuk video, kecepatannya bisa diatur tergantung dari mood filmnya. Yang menggunakan lensa manual fokus, R5 ini punya beberapa fungsi yang bisa membantu. Atau disebut di menu ini manual focus assist. Kita bisa memperbesar area fokus supaya bisa melihat lebih jelas dan juga akurat. Focus picking berguna untuk menandai area fokus. Dan satu lagi yang agak unik, hanya ada di Canon sepertinya, yaitu focus guide. Cara kerjanya yaitu saat kita memutar ring fokus di lensa, kita bisa lihat di layar, ada indikator sejauh apa kita dari fokus. Sehingga manual fokus bisa lebih cepat dan juga akurat arahnya. Selain servonya, area fokus juga sangat penting untuk kita tentuin. Area fokus ini menentukan di mana autofokus akan mencari dan mengunci fokus. Pilihan area fokus yang tersedia di kamera ini
dari yang paling kecil, tapi yang paling akurat yaitu spot AF. Spot AF ini berguna saat kita memotret subjek yang ukurannya relatif kecil di dalam frame foto kita. Atau berguna juga kalau banyak halangan ya, seperti foto satwa di balik pagar. Untuk memindahkan area fokus, kita punya beberapa cara. Yang paling simpel mungkin menyentuh layar atau menggunakan joystick. Selanjutnya, ada pilihan 1 point AF. Nah, ini cocok untuk subjek yang relatif kecil juga. Dan ada beberapa variasinya, yaitu expand AF area. Pilihan ini berguna untuk subjek yang relatif kecil dan dia bergerak. Flexible zone areanya lebih luas. Dan ada beberapa pilihan luas areanya yang kita bisa pilih sesuai dengan subjek foto kita. Whole area itu luasnya meliputi keseluruhan dari frame. Kalau kita pilih yang whole area, berarti kita memberikan keleluasaan buat kamera ini untuk mendeteksi dan memilih subjek di area yang seluas-luasnya sampai ke tepi-tepi frame. Cocoknya jika dikombinasikan dengan deteksi subjek. Menu whole area tracking servo AF, kalau kita on-kan, kamera akan terus mengikuti subjek yang sudah terdeteksi. Tapi kalau kita off, kamera hanya akan tracking dan mengunci fokus kalau kita menekan tombol AF on atau menekan setengah tombol shutter saja. Sekali dilepas, trackingnya sudah akan dilepas juga. Nah, ngomongin soal deteksi subjek, ini sangat penting sekali untuk kita pilih. Pilihannya sekilas saya sudah ungkapkan tadi tuh. Ada pilihan autonya atau otomatis. Atau kita bisa pilih ke orang, satwa, kendaraan, atau kita nonaktifkan. Kalau yang kita foto tidak ada subjeknya di dalam pilihan itu. Eye detection berguna untuk memotret foto potret atau foto orang. Kita bisa memilih mata yang mana yang prioritas untuk dikunci. Biasanya kalau kita set ke auto, kamera akan memilih mata yang paling dekat dengan lensa atau mata yang paling besar. Kamera Canon R5 adalah salah satu kamera yang favorit buat jurnalis foto, yang biasanya digunakan untuk memotret kegiatan olahraga juga. Di menu Action Priority ini, kita bisa pilih jenis olahraga. Sebagian besar memang olahraga yang kita bisa pilih berhubungan dengan bola. Jika kita aktifkan, sistem autofokus kamera ini akan memprioritaskan untuk mengunci fokus ke subjek yang dekat dengan bolanya. Jadi kalau kita foto bola basket misalnya, maka sistem autofokusnya akan mendeteksi pemain basketnya yang sedang megang bola. Jadi cukup praktis kan? Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang karakter servo. Nah, sesuai namanya, fungsi ini berlaku hanya kalau kita menggunakan AI servo. Sifat servo autofocus yang mengikuti subjek bergerak bisa dikostumisasi kecepatan dan sensitivitasnya. Kita bisa memilih apakah kamera berusaha mengunci terus subjeknya tanpa dipengaruhi oleh subjek yang lain yang tiba-tiba menghalangi atau mendekat. Atau harus sensitif dan cepat dalam berpindah ke subjek lain kalau ada yang lewat gitu ya. Kita bisa pilih seberapa sensitivitasnya. Kecepatan autofokus itu juga bisa diubah. Apakah kita mau cepat sekali atau lambat tapi mulus. Untuk fotografi biasanya memilih yang sangat cepat. Kalau untuk video, kadang kecepatan justru dilambatkan untuk efek transisi yang lebih mulus. Di Customized Autofocus Operation, terdapat beberapa fungsi khusus autofocus yang pada dasarnya kalau kita biarkan di setting defaultnya itu sudah oke. Tapi ada baiknya kita memahami beberapa setting yang penting. Yang pertama adalah soal prioritas fokus atau rilis. Kalau prioritasnya ke fokus, berarti kamera akan berusaha mengunci fokus terlebih dahulu, baru shutter dirilis. Tapi kalau prioritasnya ke rilis, maka kamera tidak peduli sudah fokus atau belum. Asal kita sudah tekan tombolnya penuh, maka kamera langsung mengambil foto. Biasanya kita mau fokus dulu, baru kamera mengambil foto. Jadi pada dasarnya setting defaultnya sudah baik. Hanya kadang-kadang saat kita motret di kondisi tekanan tinggi dan yang penting momennya dapat duluan, maka bisa digeser prioritasnya lebih ke arah yang rilis.
Preview autofocus, jika kita enable, maka autofocus kamera akan terus-menerus aktif meskipun kita tidak menekan tombol setengah atau tombol AF on. Biasanya kita enable di kondisi yang penting sekali, di mana kita harus cepat mengambil foto terus-menerus. Kalau di kondisi yang agak santai dan terkendali, biasanya di disable, karena akan menguras tenaga baterai kalau autofokusnya berjalan terus-menerus. Lens drive when autofocus impossible, ini memilih apakah jika autofokus gagal dalam kesempatan pertama, apakah kita tetap meminta kamera untuk mencari fokus atau berhenti. Dan autofocus assist beam, ini adalah menu tentang lampu LED. Apakah diperkenankan untuk menyala saat kita motret di kondisi yang gelap atau sulit bagi kamera untuk mengunci fokus. Atau kita bisa biarkan saja off, supaya LED-nya tidak nyala. Nah, untuk sehari-hari, saya biasanya pilih off. Karena seringkali untuk foto potret, sinar lampu LED itu bisa mengganggu orang yang difoto. Dan kamera R5 ini menurut saya, sistem autofokusnya sudah sangat bagus di kondisi gelap. Kebutuhan EF Assist Beam ini jadi tidak begitu penting di kamera ini menurut saya. Bagi teman-teman yang menggunakan kamera lama yang sistem autofokusnya masih kurang oke, terutama di kondisi gelap, lampu LED ini mungkin akan membantu. Nah, di kategori Customize Control, kita bisa batasi pilihan area fokus yang pastinya banyak sekali ya. Menyederhanakan ke yang sering kita pakai aja. Juga bisa membatasi pilihan deteksi subjek. Misalnya, kita tidak pernah motret kendaraan atau pesawat terbang, maka kita bisa matikan saja pilihannya supaya tidak terlalu banyak. Menu manual focus related itu isinya tentang fungsi yang berkaitan dengan manual fokus. Ada bantuan manual fokus seperti focus picking yang kita bisa pilih sensitivitas dan warnanya. Makin rendah sensitivitasnya, tentunya makin akurat, tapi lebih sulit terlihat. Focus Guide adalah salah satu alat bantu manual fokus yang memberikan indikasi apakah arah manual fokus kita mendekati atau menjauhi. Jadi bisa mempercepat proses akuisisi fokus. Lens elektronik manual fokus itu berkaitan tentang apakah lensa masih bisa di-setel fokusnya secara manual setelah autofocus aktif. Menu ini berlaku saat kita memasang lensa yang punya kontak elektronik, seperti lensa-lensa Canon EOS RF. Setting autofocus bisa saja berbeda-beda untuk setiap subjek yang kita temui. Maka itu, bisa di-save settingnya untuk di-recall di masa depan saat kita butuhkan. Menu playback yang berwarna biru ini mengatur fungsi setelah foto diambil. Untuk melihat gambar yang sudah diambil, kita bisa tekan tombol play yang ditandai dengan warna biru. Untuk memperbesar area foto, boleh tekan kaca pembesar atau gunakan dial yang di sebelah kanan. Seberapa perbesarannya, kita bisa atur di menu magnification. Kita juga bisa menampilkan beberapa foto sekaligus dengan memutar dial ke kiri. Kalau mau rekam memo suara juga bisa. Tekan tombol rate selama kurang lebih 2 detik. Dan kemudian rekam suara kita dengan tetap menahan tombol ini. Setelah selesai, lepaskan tombolnya. Batas waktu voice memo itu 30 detik per foto. Di dalam menu playback, ada pilihan-pilihan untuk mengedit foto. Misalnya untuk melindungi satu atau sebagian gambar, supaya tidak terhapus tanpa sengaja. Menandai gambar dengan rating, memutar gambar, mengcropping gambar, menduplikat gambar, dan sebagainya. Yang baru di kamera Canon kelas atas seperti R5 dan R1, yaitu image upscaling, di mana kita bisa memperbanyak resolusi atau pixel gambar. Tujuannya untuk cetak foto yang sangat besar. Untuk menampilkan informasi foto, kita bisa menekan tombol info beberapa kali. Dan untuk melihat bagian yang terlalu terang atau overexposure, misalnya saat kita motret landscape atau pemandangan, saya biasanya mengaktifkan highlight alert, supaya kamera bisa memberi tanda nih, bagian yang terlalu terang itu akan kedap-kedip. Kalau tidak ada, berarti sudah aman. Menu-menu di kategori communication ini
berguna untuk menghubungkan kamera ini ke device lain, seperti ponsel. Ya, tujuannya macam-macam, mungkin mengirimkan file, foto, atau video. Saran saya, download juga aplikasi kamera Connect-nya Canon. Kalau kamera sudah terhubung, kita bisa menggunakan ponsel sebagai remote atau layar preview sebelum kita memotret. Setup menu biasanya berisi tentang setting yang berkaitan dengan kamera. Yuk kita lihat sama-sama apa saja secara singkat. Di menu Selecting Cards, kita bisa mengatur penyimpanan ke media kartu memori. Di R5 Mark II ini ada dua slot kartu. Satu CF Express Type B dan satu lagi SD card. Kalau kita pilih yang standar, kamera akan menyimpan file ke kartu yang kita tentukan. Atau kalau memang cuma satu saja kartu yang kita masukkan, dia langsung akan merekam ke sana. Sedangkan kalau kita pasang dua kartu, ada pilihan auto switch. Kalau kartu utamanya sudah penuh, kamera akan lanjut merekam ke kartu selanjutnya. Lalu ada pilihan record separately. Ini berarti kamera akan merekam dua kualitas gambar yang berbeda ke dua kartu yang berbeda. Ini mungkin cocok buat teman-teman yang ingin merekam RAW atau gambar dengan kualitas tinggi di kartu utama dan file yang lebih kecil atau JPEG untuk langsung dikirim atau ditayangkan di sosial media di kartu yang kedua. Di mode video, ada pilihan main dan proxy. Artinya, file video yang berkualitas tinggi akan direkam di kartu utama, dan yang proxy atau yang lebih kecil di kartu yang kedua untuk keperluan editing. Yang terakhir adalah record to multiple. Kamera akan merekam file yang sama ke dua kartu sekaligus, seperti untuk backup atau cadangan. Cocok bagi fotografer event yang tidak ingin kehilangan filenya kalau ada kartu yang gagal atau rusak. Folder settings memungkinkan kita untuk membuat folder dan menentukan file disimpan di folder tertentu. Movie clip numbering, kalau kita pilih yang continuous, penamaan file akan diteruskan dari 1 ke 2 dan seterusnya. Tapi kalau kita pilih auto reset, penamaan file akan jadi 001 lagi ya, di reset jika kita mengganti kartu. Amannya, gunakan kartu yang telah diformat kalau mau di reset. Kalau tidak, kamera akan meneruskan nomornya. Di menu file naming, kita bisa ganti nama file. Ini berguna untuk organisasi file dan supaya tidak tumpang tindih. Memformat kartu memori tujuannya adalah untuk mempersiapkan kartu untuk siap direkam dengan foto atau video. Biasanya saya akan memformat kartu sebelum memulai memotret. Hati-hati ya, jangan jalankan fungsi ini kalau kita belum backup foto-foto yang ada di kartu memori ke drive. Karena semua file foto video akan dihapus setelah kita format. Jadi pastikan file foto sudah ditransfer atau di backup sebelum kita format kartunya. Untuk foto vertikal atau potret, kita bisa pilih untuk diputar otomatis supaya kita bisa melihatnya dengan nyaman tanpa harus memutar kamera. Atau hanya di layar monitor. Dan pilihan yang lain yaitu sama sekali tidak diputar. Jadi apa adanya aja ditampilkan. Date, time, atau zone untuk menentukan jam dan daerah waktu kalian. Pastikan teman-teman mengisi tanggal dan waktu supaya informasi yang disematkan ke file foto itu jadi akurat. Language untuk memilih bahasa. Di Canon R5 Mark II ini kebetulan ada pilihan bahasa Indonesianya. Hati-hati, jangan sampai memilih bahasa yang tidak kalian mengerti. Nanti akan cukup repot jadinya. Sistem frekuensi NTSC itu sekitar 60 Hz. Biasanya berlaku di TV negara-negara seperti di Amerika Utara, Jepang, Korsel, Meksiko, dan sebagainya. Sedangkan PAL berlaku di TV negara-negara Eropa, China, Australia, dan termasuk di Indonesia. Pemilihan NTSC atau PAL itu akan menentukan FPS yang bisa dipilih di kualitas video kalian. Misalnya kalau kita set ke NTSC, kita bisa merekam 4K 60p atau 120p. Tapi kalau PAL itu hanya 4K 50p atau 100p. Di menu Help, kita bisa mengubah info bantuannya itu ukurannya besar atau kecil. Mematikan atau menghidupkan suara operasi kamera, itu kita bisa atur di beep. Misalnya saat autofocus, save timer, dan sebagainya. Kita bisa memilih untuk menghidupkan atau mematikannya.
Menu audio monitor itu berguna untuk mengatur volume untuk headphone atau perangkat lain via HDMI. Screen dan viewfinder brightness berguna untuk mengatur kecerahan monitor dan jendela bidik. Ini sangat membantu supaya kita bisa mendapatkan gambar yang akurat, exposure atau gelap terangnya. Biasanya saat saya berada di luar ruangan memotret di hari yang cerah, saya cenderung menaikkan kecerahan supaya bisa lebih jelas melihat layar monitor. Dan kalau saya berada di ruangan yang gelap, biasanya brightness-nya atau kecerahan monitornya juga saya turunkan supaya kelihatannya lebih akurat, tidak terlalu terang. Menu-menu selanjutnya seperti screen dan viewfinder color tone, fine tuning, viewfinder color tone, itu semuanya untuk mengatur warna jika dibutuhkan, supaya apa yang dilihat lebih akurat seperti apa yang kita lihat dengan mata kita sendiri. Screen and viewfinder display mengatur tampilan dari layar monitor dan jendela bidik. Di Auto 1, kalau posisi kamera dekat dengan badan kita, maka layarnya akan mati dan jendela bidiknya akan hidup. Sedangkan di Auto 2, hanya kalau mata kita dekat sekali dengan jendela bidik, baru layarnya mati, berganti ke jendela bidik. Viewfinder berarti hanya menampilkan gambar di jendela bidik saja. Dan screen hanya menampilkan gambar di layar monitor saja. UI magnification jika kita aktifkan, kita bisa perbesar menu dengan mendouble tap layar monitor. Pilihan resolusi gambar saat kita menampilkan gambar ke monitor lain via HDMI, misalnya field monitor atau TV, itu kita bisa set di sini. Lebih baik dibiarkan di pilihan auto supaya kamera bisa memilih dan menyesuaikan dengan monitor. Tapi jika sudah tahu apa yang diinginkan, bisa langsung dipilih supaya tidak ada jeda waktu saat menghubungkan kamera ke monitor. Cooling fan settings ini berguna untuk mengatur kecepatan kipas pendingin dalam kamera. Canon R5 Mark II ini nggak punya kipas di dalam kamera, tapi adanya di aksesoris khusus yang namanya Vertical Grip CF-R20EP. Kalau kita suka utak-atik kamera, kemudian kita lupa setting-setting apa yang sudah berubah dan kita mau kembalikan ke semula, kita bisa reset settingnya melalui menu ini, baik yang individual setting ataupun yang factory setting. Kalau kita memilih yang factory setting, kita akan balik ke settingan yang dari pabrik, seperti waktu kita membeli kamera ini dan menggunakannya untuk pertama kalinya. Setting kamera ini bisa disimpan ke custom shooting. Ini membantu kalau kita punya beberapa setting untuk beberapa jenis fotografi yang berbeda. Setelah kita save, kita bisa load lagi dengan sangat cepat. Setting-setting kamera di menu atau custom function juga bisa di-save ke kartu memori. Supaya kalau kita ganti kamera Canon yang sama, kita bisa load lagi, nggak perlu ganti settingnya satu-satu. Di menu Shutter at Shutdown ini, kita bisa memilih apakah saat kamera dimatikan, shutter itu ditutup dengan cover atau dibiarkan terbuka saja. Saya pribadi memilih untuk selalu menutupnya, supaya saat kita ganti lensa, debu tidak menempel di permukaan sensor. Kekurangannya, tiap kali kamera buka tutup, akan terdengar sedikit suara shutter yang buka tutup. Nah, untuk yang teman-teman yang bekerja di kondisi di mana kondisinya harus hening, tidak boleh bersuara karena bisa mengganggu acara, lebih baik setting ini dibiarkan terbuka shutternya. Kamera ini juga punya mekanisme untuk menghilangkan atau mengurangi debu yang menempel di permukaan sensor. Kalau kita aktifkan, mekanisme di sekitar shutter itu akan bergetar supaya debunya bisa lepas. Dan sensor cleaning ini bisa diaktifkan secara otomatis tiap kita buka tutup kamera. Ada plus minusnya masing-masing. Kalau teman-teman sering ganti lensa, ya mungkin lebih baik diaktifkan. Tapi kalau jarang, sebenarnya nggak perlu terus-menerus dilakukan. Di menu power saving ini, kita bisa memilih berapa lama monitor dan jendela bidik ini akan diredupkan atau dimatikan. Tujuannya supaya nggak habis-habisin baterai kalau kita lupa matiinnya. Battery information berisi tentang kondisi baterai. Kalau sudah satu strip dan warnanya merah, sebaiknya mengganti dengan baterai baru yang lebih segar. Di menu copyright information, kita bisa tuliskan nama kita atau usaha kita, supaya kamera menyimpan info ini ke file gambarnya. Tujuannya supaya menemukan foto kita
itu bisa tahu siapa yang memegang copyright-nya. Ada info-info lain seperti copyright yang bisa kita isi. Dan yang penting juga adalah versi firmware. Biasanya produsen kamera itu suka memperbaharui firmware kamera dengan fitur-fitur baru atau perbaikan bug. Di kamera ini versinya yang aktif sekarang 1.03. Teman-teman boleh cek di situs resmi Canon untuk versi firmware yang terbaru, supaya kamera ini bisa lebih bebas dari bug dan mungkin aja ada fitur-fitur baru yang menarik. Nah, kita lanjut ya di kategori yang berwarna hijau muda. Nah, menu-menu di sini berisi untuk mengganti fungsi tombol, dial, atau juga layar sentuh. Banyak tombol dan dial di kamera ini yang bisa diganti dengan fungsi lain jika kalian butuhkan. Rekomendasi saya adalah saat kita memilih fungsi dari kamera ini, usahakan fungsi-fungsi yang belum tercakup di tombol atau dial yang ada. Tapi sering digunakan saat kalian syuting. Tujuannya supaya kalian tidak perlu mencari-cari menu yang sering kalian gunakan itu ke menu yang di dalam kamera ini yang bisa lama sekali ya, karena rumit sekali susunan menunya. Control ring ini berada di lensa Canon biasanya, yang RF ya. Dan biasanya teksturnya itu diamond, berbeda dengan manual focus ring dan yang lain. Hampir semua Canon RF itu punya control ring. Di sini kita bisa mengubah fungsinya nih, misalnya untuk mengganti kompensasi exposure, ISO, dan fungsi yang lain. Di multifunction lock, kita bisa kunci beberapa dial atau tombol supaya tidak berubah settingan kita saat kita menyentuhnya tanpa sengaja. Di menu touch and drag, kalau kita nyalakan, kita bisa sentuh layar dan kalau kita geser, itu akan mengubah area fokus. Terus terang, sekarang fungsi ini agak kurang fungsional ya. Karena di R5 Mark II ini sudah punya subject detection dan tracking yang sudah sangat baik dan mumpuni. Menurut saya di off malah lebih bagus ya, supaya area fokus ini tidak tiba-tiba pindah karena layarnya tersentuh gak sengaja oleh kita. Atau hidung kita saat kita menggunakan jendela bidik. Tombol set bisa difungsikan misalnya untuk membesarkan bagian yang fokus, atau untuk mencek fokus saat kita memplayback sebuah foto. Kalau kita motretnya banyak banget dan mirip-mirip seperti continuous shooting saat memotret olahraga atau satwa liar, kita bisa manfaatkan setting image jump. Jadi waktu kita playback foto, review foto, sekali kita goes dialnya, itu kita pindah setiap 10 foto sekali. Jadi untuk browse foto, mengecek foto, itu bisa lebih cepat ya daripada satu-satu. Fungsi eye control ini termasuk salah satu fungsi yang baru. Dan saat ini hanya ada di beberapa kamera Canon yang kelas atas. Misalnya R5 Mark II ini, kemudian R1 dan R3. Kalau kita nyalakan, kamera bisa mendeteksi arah lirikan mata dan kemudian memindahkan area fokus secara otomatis sesuai dengan arah dari lirikan mata kita. Saya sudah mencoba eye control ini di kamera R5 Mark II dan juga R1. Menurut pengalaman saya, eye control ini akan sangat berguna saat kita motret sport nih, terutama seperti untuk balapan ya, di mana banyak atlet dalam satu frame-nya. Jadi kalau kita mau pindahin fokus, bisa lebih cepat. Tinggal lirik aja ke subjek yang kita mau fokuskan. Tapi ingat, saat pertama kali menggunakannya, kita perlu kalibrasi dulu, supaya lebih akurat pastinya. Menu-menu di kategori custom function ini, fungsinya untuk menyediakan personalized setting. Misalnya, menyederhanakan menu dengan mengurangi setting yang jarang dipakai dan membatasi kecepatan foto berturut-turut. Kalau kita memasang lensa-lensa manual zaman dulu, kita perlu mengaktifkan release shutter without lens. Karena kalau kita tidak melakukannya, kamera kan tidak bisa berkomunikasi dan mengenal lensanya. Jadi dianggap kita belum memasang lensa dan menolak untuk memotret. Kalau kita aktifkan, kamera akan bisa merekam foto atau video meskipun lensanya yang kita pasang itu tidak dia kenali. Karena banyak sekali menu di kamera ini, kadang-kadang untuk mencari satu atau beberapa menu bisa merepotkan dan menghabiskan banyak waktu. Karena belum tentu kita ingat semua lokasi menunya.
Tapi untungnya kita bisa mendaftar menu-menu tersebut di menu tab pribadi di My Menu Management. Pertama-tama kita bikin dulu menu tab pribadinya. Kemudian mendaftarkan menu item yang sering kita utak-utik. Lalu kita juga bisa menyortir posisinya. Ya, yang paling penting tentunya sebaiknya di bagian yang lebih atas. Dan kita juga bisa menghapusnya kalau kita ternyata jarang menggunakannya. Kalau teman-teman bingung sebaiknya daftarin menu yang mana ya, ingat-ingat lagi ya waktu kita motret itu fungsi apa yang kalian sering ubah. Pengalaman akan memberi petunjuk kepada teman-teman apa menu yang oke buat didaftarkan. Teman-teman yang ingin merekam video, pertama kali kita perlu switch dulu ke mode video. Isi menu akan otomatis berubah nih. Sebagian besar isi menu memang sudah saya bahas karena sama aja dengan yang di mode foto. Maka itu saya tidak akan mengulang lagi. Tapi ada cukup banyak ya menu-menu yang berkaitan dengan video yang perlu kita bahas. Pertama-tama, kita perlu menentukan kualitas gambar videonya. Kamera ini bisa merekam video yang kualitasnya sangat tinggi, sampai 8K dan 4K dengan FPS yang tinggi. Bahkan bisa rekam video RAW. Kecuali kalian memang bekerja untuk membuat video profesional yang kelas atas, pilihan 10-bit menurut saya sudah sangat baik. Untuk keperluan media sosial, biasanya 8-bit atau 8-bit sudah mencukupi. Kualitas video yang bagus dan tajam menurut saya adalah yang fine. Karena yang fine ini adalah oversampled dari video 6K yang dikecilkan, jadi hasilnya bisa lebih tajam dan detail. Tapi hati-hati, memilih kualitas video yang tinggi resolusi dan formatnya akan menimbulkan panas yang cukup berlebih di dalam kameranya, terutama jika kita merekam dalam waktu yang sangat panjang di kondisi panas. Selain kamera yang panas, memory card juga bisa sangat panas. Hati-hati, jangan buru-buru mengeluarkan kartu setelah merekam video yang panjang. Juga pastikan kartu memori itu cukup cepat, supaya kamera tidak mendadak berhenti karena buffernya selesai atau kameranya kewalahan menerima data yang sangat cepat dan banyak. Untuk pilihan kompresinya, ada beberapa pilihan misalnya intra-frame. Nah, pilihan ini akan menghasilkan kualitas video yang terbaik. Long GOP atau long GOP itu memang paling efisien dalam ukuran file. Untuk kebutuhan media sosial atau editing yang ringan-ringan, long GOP ini sudah cukup baik. Sedangkan untuk profesional dengan editing yang cukup berat ya, yang sangat detail, intra-frame lebih enak untuk memproses dan juga kualitas frame per frame-nya lebih tajam. Untuk mendapatkan FPS yang tinggi, misalnya 120p, kita bisa pilih high frame rate. Tapi kalau di mode ini, audio tidak akan terekam. Kalau kita tetap mau merekam audionya, kita bisa pilih 4K-U dan kemudian bisa pilih 60p dan 120p ya. Sebagai info, yang 60p dan 120p nantinya bisa diperlambat atau bisa di slow motion kan 2-4 kali. Menu dual shooting atau screen gap itu kita hidupkan kalau kita mau mengambil foto saat merekam video. Kualitas dari foto tentunya tidak akan sama dengan di mode foto. Ada pengurangan kualitas yang cukup berarti. Tapi untuk posting di media sosial atau cetak ukuran kecil, kurang lebih 40 cm misalnya, itu masih bisa. Kalau teman-teman ingin kualitas gambar yang lebih bagus, kompresi Al-Intra itu akan lebih bagus daripada yang Long GOP. Di menu audio format, kita bisa pilih kualitas audio. Yang terbaik yaitu 24-bit 4 channel atau 4 channel yang bisa merangkap suara dari berbagai sumber mikrofon. Di audio setting, kita juga bisa atur berbagai setting untuk built-in mic dan external mic. Di sini ada wind filter yang berguna saat kita merekam video di kondisi angin yang kencang, misalnya di atap gedung atau di pinggir pantai. Auto slow shutter, kalau kita enable, kamera akan otomatis melambatkan shutter ke 1/30 atau 1/25 detik. Tujuannya supaya video lebih terang dan noise jadi berkurang, tidak terlalu kelihatan. Tapi akibatnya, gambar bisa jadi agak sedikit shaky atau kurang mulus ya.
jika merekam subjek yang bergerak cepat. Biasanya menu ini saya set di off, karena saya lebih suka menyetel shutter speed secara manual saat dibutuhkan. Di CP atau Custom Picture, kita bisa pilih profil yang dirancang khusus untuk merekam video. Pilihannya seperti Canon 709, ini termasuk yang standar. Warnanya dan kontrasnya lumayan netral dan videonya juga cukup siap tayang. Atau Canon Log 2 dan 3 yang ideal buat yang nantinya akan diproses videonya dengan prosedur color grading misalnya. CP Log Gamma ini akan sangat membantu saat kita merekam video di kondisi yang kontrasnya sangat tinggi juga. Perlu diperhatikan, kalau saya pilih Log Gamma, pilihan-pilihan untuk mengatur kontras seperti Auto Lighting Optimizer, HDRPQ, dan yang lain-lainnya tidak bisa diakses lagi. Karena pengaturan kontras tersebut akan diatur sendiri di software pengolah video oleh videografer ya atau editornya. Kalau ingin hasil video yang langsung matang, mungkin kita justru jangan menggunakan yang Log Gamma ya, tapi kita set profil gambar di picture style seperti di mode fotografi. Salah satu pilihan yang cocok untuk videografi adalah pilihan yang netral atau fadeful, supaya videonya tidak terlalu kontras. Atau teman-teman yang suka bereksperimen, boleh juga merekam video monokrom kalau teman-teman suka video hitam putih. Fungsi tally lamp adalah lampu merah sebagai tanda kamera sedang rolling atau sedang merekam. Biasanya kita nyalakan supaya kita atau orang yang di syuting itu tahu bahwa kamera sudah rolling atau sudah merekam. Image stabilization sudah saya bahas di mode foto. Tapi di video ada tambahan lagi yaitu Digital IS, yang mana kestabilan video itu akan lebih mantap, terutama saat kameranya bergerak ya. Tapi memang kelemahannya ada sedikit cropping. Digital IS ini biasanya saya aktifkan kalau saya ingin membawa kamera ini jalan-jalan sambil merekam video dan saya tidak menggunakan gimbal atau alat penstabil lainnya. Zebra setting kalau kita hidupkan, kamera itu akan menandai daerah yang terang, misalnya langit ya. Nah, ini berguna sebagai indikator bagi videografer untuk menjaga-jaga jangan sampai bagian yang terang itu sampai blown up atau jadi putih total tanpa detail sama sekali. Oke, itu aja beberapa menu yang penting untuk movie mode. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke menu yang berikutnya yaitu quick menu. Tampilan layar waktu kita mengkomposisikan foto atau video itu ada banyak ikon-ikonnya yang memberikan kita informasi tentang setting kamera yang aktif. Kita bisa cek mode exposure-nya yang digunakan misalnya. Lalu ada setting-setting kamera dan sebagainya. Tampilan layar juga kita bisa ubah dengan menekan beberapa kali tombol info. Tampilan seperti ini sangat klasik dan sama dari era kamera DSLR Canon. Kita bisa lihat dan ganti-ganti setting penting di sini tanpa harus masuk ke dalam menu. Untuk setting exposure seperti shutter speed, aperture, dan ISO, kita bisa lihat dial apa yang oke ya untuk mengubah fungsi-fungsi tersebut. Misalnya roda belakang itu untuk aperture, roda bagian atas untuk mengubah shutter speed. Di bagian kanan ada picture style dan icon subject detection. Pastikan subjek yang ingin dibidik itu sama dengan yang di icon. Misalnya, kalau foto orang, seharusnya ikonnya orang ya, bukan burung misalnya. Ada bagusnya kita pelajari dan mengenal ikon-ikon yang ada di quick menu, supaya kita lebih cepat untuk mengidentifikasikan setting-setting yang cepat dan juga kalau kita mau ganti, itu tidak perlu masuk ke menu, jadi prosesnya jauh lebih cepat. Wah, sudah lumayan panjang juga ya panduan ini. Sudah lebih dari 1 jam ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nyimak sejauh ini. Yang nonton dari awal video sampai selesai, pasti teh, kopi, dan camilannya sudah habis tuntas ya. Saya cuma minta bantuan teman-teman untuk like, share ke teman-teman yang membutuhkan, terutama teman-teman yang pengguna kamera Canon. Mungkin mereka akan sangat happy dan juga membutuhkan panduan ini supaya hasil foto mereka bisa lebih bagus, dan juga pengoperasian kameranya bisa lebih lancar. Kalau kalian merasa panduan seperti ini membantu, kabar-kabari ya di bagian komentar. Dan mudah-mudahan ke depannya saya bisa membuat panduan untuk kamera-kamera lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke?
Bye-bye.